Perkenalkan, nama saya Zelomita Putranesia dari jurusan Sistem Informasi Mercu Buana dengan NIM 418241212. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai UAS Matematika. Mari kita kerjakan soal pertama. Soal pertama yaitu suatu deret aritmatika memiliki suku pertama yaitu A sama dengan 7 dan beda B sama dengan 4. Lalu jumlah 15 suku pertama. Berarti N sama dengan 15. Apa yang ditanyakan? Berapakah jumlah 15 suku pertama dari deret tersebut? Mari kita jawab. Rumus yang akan kita gunakan yaitu Sn sama dengan N bagi 2 dalam kurung 2A tambah N min 1 dikali B. Mari kita substitusikan semua nilai yang ada yang sudah kita ketahui. S sama dengan 15, N sama dengan 15 dibagi 2. Masukkan dalam kurung 2 dikali 7 ditambah N 15 dikurang 1 dikali B 4. S 15 sama dengan 15 per 2 dikali 2 kali 7 sama dengan 14 ditambah 15 kurang 1 sama dengan 14 dikali 4 yaitu 56. Mari kita jumlahkan. S 15 sama dengan 15 bagi 2 dikali 14 tambah 56 yaitu 70 sama dengan 15 dikali 70 yaitu 1050. Mari kita bawa per 2-nya sama dengan 525. Jadi jumlah 15 suku pertama dari deret tersebut yaitu 525. Mari kita kerjakan soal nomor 2. Berikut soalnya, hitunglah jumlah 6 suku pertama dari barisan geometri dengan suku pertama yaitu A sama dengan 1 dan rasio R sama dengan 2. Yang kita ketahui yaitu A sama dengan 1, R sama dengan 2, dan N yaitu sama dengan 6. Rumusnya adalah S N sama dengan A dikali 1 dikali R pangkat N dikurang 1 per R dikurang 1. Mari kita substitusikan. S6 sama dengan A1 dikali R2 pangkat N yaitu pangkat 6 dikurang 1 per R2 dikurang 1 sama dengan 1 dikali 2 pangkat 6 yaitu tetap 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 adalah 64 min 1 per 2 kurang 1 tetap 1. Berarti S6 sama dengan 64 kurang 1 63 dibagi 1 tetap 63. Jadi jumlah 6 suku pertama dari barisan geometri yaitu 63. Nomor 3A, tentukan nilai limit fungsi aljabar berikut ini. Lim X per 4, X sama dengan 4 sama dengan akar X min 2 per X min 4. Mari kita substitusikan. Di sini kita sudah mengetahui kalau X sama dengan 4. Berarti kita tinggal masukkan akar 4 min 2 per X 4 min 4 sama dengan akar 4 yaitu 2 min 2 per 4 kurang 4 0. Jadi 0 per 0. Ini merupakan bentuk tidak tentu. Gimana kita akan menyederhanakannya? Yaitu dengan mengalihkan dengan bentuk sekawan dari pembilang. Bentuk sekawan dari pembilang yaitu akar X plus 2. Lalu kita akan mengerjakannya. Akar X min 2
per X min 4 dikali akar X plus 2 per akar X plus 2. Ini yang akan kita gunakan. Setelah kita menemukan ini, kita akan menggunakan identitas berikut. Identitas berikut adalah A min B, A plus B sama dengan A pangkat 2 min B pangkat 2. Bagaimana kita menyederhanakannya seperti ini. X, akar X min 2 akar X plus 2 per X min 4 akar X plus 2. Seperti ini sudah kita lakukan dengan identitas yang di atas, sama dengan X min 4 per X min 4 akar X plus 2. Nah, ini merupakan bentuk sederhananya. Bentuk rumus sederhananya sudah kita temukan. Lalu kita sederhanakan menggunakan substitusi nilainya, yaitu sama dengan 1 per akar X plus 2, ya kan? Substitusi nilainya adalah satu per 4 akar 4 plus 2 sama dengan 1 per 2 plus 2. Betul ya, karena akar 4 yaitu 2 sama dengan 1 per 4. Jadi lim X4 sama dengan 1 per 4. 3B. Tentukan limit fungsi trigonometri berikut ini. Lim X sama dengan 0 sin 5X per sin 2X. Ketika X sama dengan 0, baik 5X ataupun 2X sama-sama mendekati angka 0. Jadi bentuknya akan seperti ini, 0 per 0. Ini merupakan bentuk tidak tentu. Caranya adalah kita akan menyederhanakannya menggunakan sifat dasar trigonometri. Sifat dasar trigonometri yang akan kita gunakan yaitu lim X sama dengan 0 sin dalam kurung AX per X. Ini merupakan sifat dasar yang akan kita gunakan. Tetapi untuk soal ini kita tidak bisa menggunakan ini, harus kita ubah mengikuti soalnya. Jadi yang akan kita ubah adalah menjadi seperti ini. Sin dalam kurung 5X per sin dalam kurung 2X. Jadi seperti ini. Setelah kita merubah menjadi seperti ini, langkah kedua adalah dengan mengkalikan dan membagikan limit tersebut dengan X. Caranya sin 5X sin 2X per sama dengan sin 5X bagi X dibagi sin 2X per X seperti berikut. Setelah kita buat seperti ini, mari kita gunakan sifat limit. Bagaimana cara kita menggunakan sifat limit? Yaitu lim X sama dengan 0
sin 5x, maaf, sin 5x dalam kurung per x sama dengan 5. Nah, ini kita sudah tertemu ya. Dan lim x sama dengan 0, sin 2x sama dengan per x sama dengan 2. Sehingga lim x sama dengan 0, sin 5x per sin 2x yaitu 5/2. Seperti itu. Mari kita kerjakan soal nomor 4. Soal nomor 4 yaitu tentukan nilai turunan dari fx sama dengan 6x min 10x tambah 5 lalu f dalam kurung 10. Pertama-tama kita mesti mengetahui yaitu aturan dasar dari turunan. Aturan dasar yang kita akan gunakan pada hari ini adalah d per dx dalam kurung ax pangkat n sama dengan a dikali n kali n dikali x pangkat n min 1. Ini merupakan rumus dasar yang akan kita gunakan pada soal berikut. Kita substitusikan dari soal berikut. Fx sama dengan d per dx dalam kurung 6x pangkat 2 tutup kurung min d per dx dalam kurung 10x plus kita substitusikan lagi d per dx dalam kurung 5. Hasilnya adalah d 6x pangkat 2, substitusinya yaitu 12 karena 2 kali 6 12 dan pangkatnya minus 1 jadi 12x min 10x menjadi min 10 substitusi turunan nilainya, dan 5 menjadi 0 karena dia merupakan bilangan konstan. Berikut adalah fx nya sama dengan 12x min 10 tambah 0 menjadi 12x min 10. Kita telah menemukan x nya. X di sini merupakan 10. Maka kita substitusikan f pangkat 10 nya. F pangkat 10 sama dengan 12 dalam kurung 10x min 10. 12 dikali 10 yaitu 120 min 10 kita turunkan sama dengan 110. Jadi hasilnya yaitu 110 untuk kemiringan dari titik tersebut. Mari kita mengerjakan soal nomor 5A, mencari dxy menggunakan aturan-aturan dari modul 15. Berikut adalah soalnya. 5A, y sama dengan buka kurung 2x pangkat 2 ditambah 3 tutup kurung, lalu buka kurung x pangkat 3 min 5x. Ini merupakan perkalian dua fungsi, jadi kita akan menggunakan aturan turunan produk. Bagaimana cara kita melakukan aturan turunan produk? Kita harus mencari atau mengidentifikasi dulu fungsinya. Fungsi turunan pertama itu adalah U yang akan kita cari, yaitu 2x pangkat 2 plus 3 lalu V sama dengan x pangkat 3 min 5x. Berikut ini fungsinya yaitu U pangkat yaitu 4x, dan ini yaitu 1 V pangkat berarti menjadi 3x pangkat 2 min 5 ya. Ini adalah identifikasi fungsinya. Kita akan menggunakan rumusnya yaitu U dalam kurung V sama dengan
U pangkat P ditambah UV pangkat seperti ini ya guys. Mari kita turunkan dulu masing-masing dari turunan yang sudah kita buat, kita gabungkan. Jadi Y sama dengan, nih Y sama dengan, turunkan 4X nya seperti ini, 4X, lalu di sini X min 5, X pangkat 3 min 5X, tutup kurung, baru kita tambah ini 2X pangkat 2 plus 3. Lalu harusnya muatnya di sini ya. Kita buka kurung 3X pangkat 2 min 5 seperti ini. Nah, setelah kita gabungkan, saya hapus dulu ya biar kelihatan. Setelah kita gabungkan tadi Y sama dengan 4X, X pangkat 3 min 5X ditambah 2X pangkat 2 plus 3, 3X pangkat 2 min 5. Setelah kita gabungkan seperti ini, mari kita sederhanakan satu-satu. Pertama ini dulu, 4X, X pangkat 3 min 5X, maaf guys, min 5X sama dengan 4X kali X pangkat 3 menjadi 4X pangkat 4 min 4 kali 5 20X ya, X nya ngikut ya. Lalu 2X pangkat 2 plus 3, 3X pangkat 2 min 5. Nih 2 kali 3 6, 6X pangkat 2 nya ditambah 4 plus ini X. Nah di sini tuh X pangkat 2 nya bukan plus, X pangkat 2 nya menjadi min, minus lagi 3 kali 5 15. Nah seperti ini guys, udah ketemu, udah sederhanakan. Setelah kita sederhanakan seperti ini, kita akan gabungkan, lalu kita tambah untuk mendapatkan hasil dari soal berikut. Gimana caranya? Jadi Y sama dengan dalam kurung 4X pangkat 4 min 20X ditambah ya, mengikuti rumus ya guys, 6X pangkat 4 min X pangkat 2 kurung min 15 menjadi 4 tambah 6 10X. Nah ini ngikut ya. Nah setelah itu min 20X tambah 1X sama dengan 21, X nya turun ya guys, pangkat 2 dikurang terakhir 15. Jadi jawabannya seperti ini, 10X pangkat 4 minus 21X pangkat 2 min 15. Mari kita kerjakan soal nomor 5B dengan soal mencari DX-Y menggunakan aturan-aturan dari modul 15. Berikut adalah soal 5B, Y sama dengan akar X per X pangkat 2 plus 1. Dikarenakan ini merupakan soal pecahan, kita akan menggunakan aturan turunan pembagian dengan rumus sebagai berikut. Maaf ini harusnya dalam kurung, U per V dalam kurung sama dengan DY per DX sama dengan UV min UV pangkat V pangkat 2. Ini merupakan rumusnya. Lalu kita mencari turunan U sama dengan X pangkat setengah menjadi U
sama dengan setengah X pangkat min setengah, seperti ini. Tuh lebih mudah seperti ini. Nah, lalu turunan V sama dengan X pangkat 2, seperti ini biar jelas. Pangkat 2 plus 1 ini menjadi V seperti ini 2X. Nah, lihat ya turunan U-nya. Mari kita substitusi nilai ini ke rumus. Substitusi rumus menjadi DY per DX sama dengan setengah X min setengah X 2 X pangkat 2 plus 1 min X pangkat setengah kali 2X, seperti ini. Jelas ya guys. Kita substitusikan seluruhnya. Nah, kita turunkan V pangkat 2 nya berarti X pangkat 2 plus 1 tutup kurung pangkat 2. Nah, setelah kita substitusi seperti ini, mari kita sederhanakan. Bagaimana cara sederhanakannya? Soal ini sama dengan 1, karena di sini kan setengah X pangkat ini pangkat setengah dikali X pangkat 2 plus 1 min X pangkat setengah kali 2X menjadi setengah per 2 akar X. X pangkat 2 turun plus 1 min 2X ya kan pangkat X, sehingga jawabannya yaitu DY per DX sama dengan 1 per 2X X pangkat 2 plus 1 min 2X akar X per X pangkat 2 plus 1 pangkat 2. Ini soal nomor 5B. Sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan mohon maaf apabila ada suara yang mungkin mengganggu. Semoga hasil UAS ini memuaskan dan terima kasih.